program kreativitas mahasiswa merupakan suatu wadah atau kegiatan yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah didapat atau telah dipelajari mahasiswa di dalam perkuliahan kepada masyarakat umum. Pengertian program kreativitas mahasiswa. PKM merupakan sebuah akronim yang berarti Program Kreativitas Mahasiswa. PKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengabdi Masyarakat Dikendikti untuk meningkatkan mutu peserta didik mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis yang tinggi serta dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Jenis program kreativitas mahasiswa, diantaranya yang pertama PKM penelitian atau PKMP, PKM penerapan teknologi atau PKMT, PKM kewirausahaan atau PKMK, PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMM, PKM Karsa Cipta atau PKMKC, PKM artikel ilmiah atau PKMAL, dan PKM gagasan tertulis atau PKMGT. Selain PKMAL, semua PKM akan dilombakan di dalam PIMNAS. Berikut penjelasan singkat mengenai 7 jenis kegiatan PKM. Yang pertama, ada PKMP. PKMP di sini merupakan program penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, menemukan hubungan sebab akibat antara dua lebih atau faktor, menguji percobaan sebuah bentuk atau peralatan, merumuskan metode pembelajaran, melakukan inventarisasi sumber daya, memodifikasi produk existing, mengidentifikasi senyawa kimia di dalam tanaman, menguji khasiat ekstrak tanaman, merumuskan teknik pemasaran, survei kesehatan untuk jalanan, metode pembelajaran aksara Bali di siswa sekolah dasar atau SD, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan kekosongan, faktor penyebab tahayul mewarnai perilaku masyarakat Jawa, dan kegiatan lain yang memiliki tujuan semacam itu. Yang kedua, PKMT. Di sini PKMT merupakan program bantuan teknologi mutu atau mutu bahan baku, prototipe model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, dan lain-lain. Atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil, industri rumahan, pedagang kecil atau koperasi, dan menengah yang menyangkut masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program dimaksud adalah kelompok masyarakat dunia produktif. Yang ketiga, ada PKMK. PKMK merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa, yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat ataupun mitra lainnya. Yang keempat, PKMM, Program Bantuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam upaya pembangunan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, dan upaya penyembuhan buta aksara, dan lain-lain bagi masyarakat formal maupun non-formal yang dinilai kurang produktif. Diisyaratkan dalam usulan program ini adanya komitmen bekerja sama secara tertulis dari komponen masyarakat yang akan dibantu menjadi khalayak sasaran. Yang kelima, PKMKC, program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif yang menghasilkan suatu sistem desain, model, barang,
atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum menghasilkan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lainnya. Yang keenam, PKMAI, program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sendiri. Contohnya seperti magang, PKM, KKN, studi kasus, praktek lapangan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, PKMGT, program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan kelompok mahasiswa. Gagasan tersebut mengacu pada isu aktual yang ada di dalam masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya pikir yang cerdas realistis. Tematika penulisan PKM. Artikel dibatasi maksimum 10 halaman. Nomor halaman itu diletakkan di bagian kanan bawah. Setiap halaman diberi header berisi nama belakang penulis pertama dan judul artikel, serta mengikuti sistematika sebagai berikut. Yang pertama, sistematika penulisan PKM harus ada judul artikel. Judul artikel maksimum harus ada 12 kata. Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Kemudian ada nama penulis. Nama penulis diletakkan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, alamat surat elektronik, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Kemudian ada abstrak, maksimum 1 halaman. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dia berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisarinya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan, serta manfaat dan potensinya, merujuk dari berbagai sumber pustaka. Kemudian ada metode. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempatnya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari observasi dan analisisnya. Hasil dan pembahasannya itu kan berupa data. Data itu juga dapat dijelaskan dalam bentuk tabel atau gambar. Kemudian ada kesimpulan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Kemudian ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Format perujukan pustaka mengikuti nama belakang, kemudian tahun. Sistematika penulisan artikel PKM-M dan PKM-K. Artikel dibatasi maksimum 10 halaman. Nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah. Setiap halaman diberi header berisi nama belakang penulis pertama dan judul artikel serta mengikuti sistematika sebagai berikut. Judul artikel maksimum 12 kata. Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Tidak harus sama dengan judul proposal kegiatan PKM. Kedua, nama penulis. Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul disertai dengan institusi penulis, alamat surat elektronik, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Ketiga, ringkasan. Maksimum 1 halaman. Ringkasan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ringkasan berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi
Di bawah ringkasan disertakan 3 atau 5 kata-kata kunci atau keyword. 4 yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dan kegiatan PKM/M dan PKMK serta manfaat dan berkelanjutan. Dapat juga menunjuk berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau praktisi lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk menerangkan kemuktahiran dan kreativitas substansi pekerjaan. Metode secara umum atau metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh hasil atau output dan outcome, mengembangkan dan berkelanjutan program. 6. Hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang kinerja program, kemanfaatan atau ekonomi, sosial, seni budaya, dan ketahanan. Dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dapat digunakan upaya berkelanjutan. Kesimpulan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban dari tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan.